Oke, perkenalkan nama saya Fajar Bagaskara, NRP 047. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaplikasian gambar ini di program MATLAB. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu inisialisasi data. Eh, Pertama, mendefinisikan data vektor yaitu X dan Y yang berisi data input dan output. Data ini digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan. Terus untuk yang X itu datanya berupa min 6, min 5, min 4, min 3, min 2,5, min 2, min 1, 0, 0, 1. Lalu untuk data Y berisi 12, 6, 2 dan seterusnya. Setelah itu melanjutkan normalisasi data dengan membagikan dengan vektor tertentu agar berada dalam rentang yang lebih sesuai untuk neural network. Untuk yang pertama yaitu kita tulis yaitu X sama dengan X per 10 dan Y sama dengan Y per 100. Lalu untuk yang kedua yaitu membuat neural network menggunakan fungsi newF. Arsitektur jaringan yang digunakan terdiri dari satu hidden layer dengan 4 neuron dan satu output layer, masing-masing menggunakan aktivasi tansik. Lalu setelah itu mengatur parameter pelatihan pada MATLAB. Net train param show sama dengan 10 untuk menampilkan proses training setiap 10 iterasi. Untuk net train param LR sama dengan 0,7, mendefinisikan learning rate sebesar 0,7. Net train param epoch 400. Lalu yang terakhir yaitu net train param goal 0,7. Lalu kita menampilkan jumlah unit dalam hidden layer MATLAB. Display unit layer sama dengan num 2 str buka kurung 4 tutup kurung selesai. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, monggo Han. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Farhan Hafiz Al-Hakim, NRP 021040049. Untuk yang ketiga yaitu proses training neural network. Setelah jaringan dibuat dan dikonfigurasi, kita mulai proses training dengan data yang telah dinormalisasi MATLAB. NN master sama dengan train buka kurung net, x, y tutup kurung. Setelah training selesai, kita menggunakan jaringan untuk melakukan simulasi prediksi terhadap data input MATLAB. YNN sama dengan sim buka kurung nn master, x tutup kurung. Kemudian kita mengembalikan skala data ke bentuk awal. X sama dengan 10, Y sama dengan 100, YNN sama dengan 100. Lalu keempat, visualisasi hasil. Kita memplot data hasil dengan garis merah putus-putus dan hasil prediksi dari jaringan saraf tiruan dengan garis biru putus-putus MATLAB. Plot buka kurung x, y, r titik 2 tutup kurung full on plot buka kurung x, y, n, b
2 tutup kurung. Lalu kita memberikan label pada grafik agar lebih informatif. X label buka kurung data sumbu X tutup kurung. Y label buka kurung data sumbu Y tutup kurung. Title buka kurung neural network SISO tutup kurung. Grid. Untuk yang terakhir, penyimpanan model, kita menyimpan model yang telah dilatih agar bisa digunakan kembali nanti. MATLAB save m2 underscore nn underscore SISO program nomor 1. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ini adalah hasil dari output program MATLAB yang sudah dibuat, dan yang ini dan ini adalah grafik dari neural network SISO. Lalu yang ini untuk trainingnya. Sekian cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Saputra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Baik, di sini terdapat variabel X dan Y dengan rentang nilai masing-masing, X sebagai input dan juga Y sebagai output. Lalu selanjutnya ada variabel X dan Y lagi, yang dimana berisi data input dan output. Data ini kemudian dinormalisasi dengan membaginya masing-masing 10 dan juga 100 untuk memastikan skalanya lebih kecil dan lebih mudah diproses oleh jaringan saraf. Selanjutnya kita membuat jaringan saraf tiruan dengan menggunakan fungsi new ff. Parameter pertama adalah rentang nilai minimum dan juga maksimum. Kemudian kita menentukan struktur jaringan dengan 3 lapisan, yaitu hidden layer pertama memiliki 7 neuron, hidden layer kedua memiliki 5 neuron, dan juga output layer memiliki 1 neuron. Setiap lapisan menggunakan fungsi aktivasi tansig atau tangen sigmoid. Selanjutnya kita mengatur beberapa parameter pelatihan jaringan, yaitu show dengan nilai 10, artinya hasil pelatihan akan ditampilkan setiap 10 epoch. Lalu LR sama dengan 0,3, yaitu learning rate sebesar 0,3 menentukan kecepatan pembaruan bobot. Epoch sama dengan 100, jumlah maksimum iterasi pelatihan adalah 100 epoch. Lalu goal sama dengan 1E-10, yang berarti error target yang diinginkan sangat kecil. Dan juga max fail sama dengan 1000, batas maksimal kesalahan sebelum pelatihan dihentikan. Setelah itu kita melatih jaringan dan fungsi train menggunakan data X sebagai input dan Y sebagai target output. Hasil pelatihan disimpan dalam variabel NN master. Lalu setelah pelatihan selesai, kita mensimulasikan jaringan dengan data X menggunakan fungsi sim, dan hasilnya disimpan di YNN. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arti Kurniawan. Di sini saya akan meneruskan penjelasan program dari teman saya. Selanjutnya kita memplot hasil data asli dalam warna merah dengan garis putus-putus dan warna biru. Kita juga menambahkan label sumbu dan judul untuk memperjelas tampilan grafik. Dan judul menggunakan nama neural network, Y label data sumbu Y, X label data sumbu X. Dan selanjutnya kita run, maka untuk hasil trainingnya berwarna hijau dan grafiknya seperti ini. Selanjutnya masuk ke program bias. Pada CLC dan clear digunakan untuk menghapus, membersihkan workspace dan
command Windows, dan pada load M3 ini digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan input yang diberikan. Di sini kita mendefinisikan variabel X yang berfungsi sebagai input ke jaringan saraf tujuan, dan nilai kemudian diinformasikan dengan membagi dengan nilai 10. Ini selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Fitriansyah. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan program, yaitu untuk menggunakan jaringan saraf tiruan yang telah kita latih tadi sebelumnya untuk melakukan prediksi. Saya akan melanjutkan penjelasan program bagian mengambil parameter jaringan, yaitu IW1 merupakan bobot lapisan pertama, LW1 merupakan bobot lapisan kedua, LW2 merupakan bobot lapisan ketiga, B1, B2, dan B3 merupakan bias dari masing-masing lapisan. Dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu proses forward propagation, yang mana Z1 dihitung dengan mengalihkan X test dengan IW1 lalu ditambahkan dengan bias B1. Z1 aksen adalah hasil aktivasi dari tangsing Z1 yang melewati fungsi aktivasi tangsing sigmoid. Untuk selanjutnya, Z2 adalah dihitung dengan mengalihkan LW1 dengan Z1 aksen lalu ditambahkan dengan bias B2. Z2 aksen adalah hasil dari aktivasi tangsing 2 yang juga melewati fungsi aktivasi tangsingmoid. OZ dihitung dengan mengalihkan LW2 dengan Z2 aksen lalu ditambahkan dengan bias B3. Untuk yang terakhir, yaitu Y prediksi, adalah hasil dari nilai akhir OZ melewati fungsi aktivasi tangsing dan dikalikan dengan 100 untuk mengembalikan skalanya. Untuk proses selanjutnya, kita coba melakukan prediksi dengan menginputkan nilai X min 6 dengan merunning program menghasilkan nilai output Y, yaitu Y prediction 12. Hasil tersebut sesuai dengan data input dan output yang sudah kita tentukan. Nilai-nilai yang tertampil yaitu IW1, berikut merupakan datanya. Berikut merupakan nilai-nilai LW1, LW2, B1, B2, dan B3 serta nilai Z1, Z1 aksen, dan Z2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.